Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Makrifat Ambon Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah perdebatan eker-ekeran dalam agama itu nggak akan pernah ada ujung habisnya selama tidak dipahami mana batasan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Agama ini satu, agama itu banyak. Agama dunia, agama akhirat. Itu kafir, itu iman. Itu surga, itu neraka. Nggak pernah akan ada habisnya. Apalagi masing-masing agama, masing-masing orang berkeyakinan pasti membenarkan keyakinannya. Nah, orang cuman tahu teori saja loh, sudah sangat merasa benar, ya kak? Betul. Padahal teori tak loh itu. Coba ya, orang Islam pasti merasa benar, ya kak? Betul. Orang Nasrani pun pasti merasa benar. Betul. Dan kalau saya tanya, terus benar mana Islam sama Nasrani? Ya kak? Tanya yang Nasrani jawabannya apa? Oh yang benar Nasrani. Kalau tanya Islam yang benar mana? Oh yang benar Islam. Ya kak? Bahkan ya ulama-ulamanya pun nggak tahu mana syariat, mana tarekat, dan makrifat. Asal cerita, tapi kan nggak menyampaikan beda-bedanya antara syariat, tarekat, dan makrifat. Tuhan itu di langit. Tuhan itu lebih dekat daripada urat lahirmu. Tuhan itu zahir, Tuhan itu batin. Tuhan itu ada sifat wujudnya. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Ngeluh ini semua. Tuhan itu esa. Tuhan ada di mana-mana. Ini yang membuat budak ini. Kalau sudah tahu 4 tingkatan ilmu itu, ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, gamblang. Bahkan terang benderang ya. Makanya saya dakwah di publik. Bukan dakwah dalam karung ya. Walaupun banyak yang musuh saya. Banyak sekali. Tetapi karena ini ilmiah, ya akhirnya bisa saya terangkan. Orang yang tahu, orang yang paham, itu tidak hakul yakin. Makanya orang yang tahu dan paham itu belum sah ilmunya. Nggak diakui Tuhan, kan? Ilmu yakin itu ilmu cerita, ilmu katanya, melihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Ya. Dari Google, dari diskusi, tanya jawab. Itu masih ilmu cerita. Kau lihat langsung ya, tapi bukan kau alami. Itu namanya ainul yakin. Itu pun tidak sah. Harus kau alami sendiri. Akhirat ya kau alami, neraka ya kau alami, kubur ya kau alami, barzah kau alami. Nah, kalau kau alami, maka berbeda. Bukan lagi kata orang, tapi katamu sendiri. Sekarang ini jarang orang yang ngomong sebagai dirinya, sebagai katanya sendiri.
Semuanya hampir ya katanya kitab, betul nggak? Betul. Bahkan pelaku pun ditanya kitabnya, dalilnya mana? Ini keliru ya. Kita ini dipaksa dengan sistem dunia ya, bahwasanya semua itu harus kembali ke syariat. Keliru. Syariat bukan agama, syariat bukan parameter. Ya, coba kalau praktek agama, kemudian parameternya dan ukuran syariat, semuanya pasti mengarah ke syariat. Kalau penggaris yang kau pakai mengukur cuma semeter, nggak mungkin kau ukur langit, betul nggak? Betul. Nggak bisa. Syariat itu cuma ini loh, untuk badan kasar baru. Sedangkan badan kasar baru itu cuma fata morgana. Sedangkan ada dimensi di baliknya dunia itu. Yang itu adalah alam kodim, bukan baru. Itu yang asli. Tapi kalau nggak dibuktikan, nggak dialami, itu cuma cerita, angan-angan saja. Akhirat itu harus kita alami. Bukan nunggu nanti. Ngapain nunggu nanti? Surga neraka pun harus kita alami sekarang. Kalau kau nggak alami surga di dunia, sudah nggak mungkin dapatkan nanti, nggak dapat itu. Kan Nabi bilang begitu. Demikian juga Allah tidak di dunia ini, tapi kau wajib ketemu Allah di dunia. Kan kata Nabi begitu. Tidak akan ketemukan Tuhan di akhirat sebelum ketemukan Tuhan di dunia. Demikian juga surga. Loh berarti kan semua harus selesai. Kalau kau nggak selesai kemudian mati masuk akhirat, sesat. Saya gak nyampaikan apa-apa. Nggak menjanjikan pahala, nggak menjanjikan surga, enggak. Saya hanya menerangkan bahwasanya ada ilmu tarekat, hakikat, dan makrifat selain ilmu syariat. Saya kan bukan guru, betul nggak? Betul. Saya juga nggak nyari murid, toh. Betul. Ada orang nyari pun kebanyakan saya tolak dulu. Saya blokir bahkan banyak itu. Yang masuk ke sini pun saya suruh bayar. Supaya apa? Supaya nggak masuk sini. Oh, saya bukan guru. Sekarang ya masuk kampus Salam Marifat wajib bayar 3 juta. Nanti saya naikkan lagi. Supaya gak banyak ke sini ya. Karena bukan itu tujuan saya nyari murid, enggak. Kalau mau cari uang, cari apa, gampang dengan cara yang lain itu enggak. Betul. Kalau untuk cari subscriber, nggak mungkin lah dakwah dengan cara begini. Ini nggak ada yang dicari ya, kecuali bakti kepada kebesaran Tuhan. Resikonya besar, banyak memusuhi saya banyak. Banyak provokatif lagi. Untuk anarki, untuk membunuh saya, kayak yang nggak mengadili saya, kayak yang nggak mau main hakim sendiri sama saya. Tapi saya maju terus karena masalah akidah. Dan saya kan nggak mengorbankan siapa-siapa. Apakah saya mengorbankan Nasrani? Enggak toh. Enggak. Apakah saya mengorbankan Islam? Enggak toh. Enggak. Apakah saya mengorbankan MUI? Enggak toh. Enggak. Apakah saya mengorbankan ulama? Enggak toh. Enggak. Enggak ada saya korbankan. Apakah saya mengorbankan pribadi? Enggak toh. Enggak. Enggak ada saya korbankan. Saya kritisi dan nggak cuma kritisi. Ini loh solusinya, ini loh jalan dan caranya. Tetapi kau nggak akan paham kalau kau tidak berusaha meningkatkan lapisan ilmumu. Jangan cuma syariat tok. Belajarlah tarekat, hakikat, dan makrifat. Agama itu makrifat loh, bukan syariat. Itu adalah susah dipahami orang kan. Betul. Agama kalau makrifat nggak ada apa-apa selain ketakwaanmu sama Allah. Nah kalau agama hakikat yang ada cuma satu yang lewat metodologi. Kalau agama syariat banyak. Nah, ini eker-ekeran semua ini. Islam sama Nasrani sami mawon hakikatnya. Makanya ada metodologinya. Islam baiat, Nasrani baptis. Islam ada Rasulullah, Nasrani ada Roh Kudus.
Dua-duanya ada nggak zikirnya? Ada. Ada nggak khalwat suluknya? Ada. Ada. Lah itu loh yang dihilangkan metodologinya itu. Kere-keran sudah. Dan makin ke bawah kalau orangnya makin goblok, makin pendek sumbunya. Indonesia ini makin rawan perpecahan. Ya. Akan timbul masalah gejolak terus nggak ada habisnya. Karena apa? Dasarnya mereka ini sudah terkotak-kotak, merasa benar sendiri, yang di luar golongannya, lingkungannya itu dianggap salah. Itu yang mau kita bongkar itu. Supaya kita tidak overlapping. Yang repot kan sudah goblok, sumbu pendek, betul nggak? Itu loh. Kalau goblok diam nggak masalah. Sudah goblok, sumbu pendek, nggak mau belajar lagi, ngotot, merasa benar, itu bahaya. Ya, contohnya ya, ada ilmu matematika, fisika atau kimia, kan nggak saling overlapping kan? Tidak. Mana yang matematika ya dibahas matematika, mana yang kimia. Demikian juga ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu ada lapisannya, ada batasan-batasannya, biar nggak overlapping ya. Orang baru kenal nama Allah saja merasa telah syahadat. Ini kan banyak itu. Baru syahadat tapi nggak ada yang kenal, padahal tahu semua kan? Betul. Tahu, hafal, bunyinya tahu, maknanya tahu. Begitu praktek sudah. Tapi tetap mereka nggak mau mengakui kalau mereka itu nggak paham prakteknya. Karena merasa benar. Makanya kalau negara ya berpatokan akan agama syariat sudah habis itu, habis. Tidak ada Tuhan di situ. Yang ada adalah apa? Pendapat, keyakinan. Padahal apa? Si A dan si B keyakinannya pasti beda, betul nggak? Betul. Makanya ada 1000 kepala, ada 1000 pemahaman pendapat berbeda. Nggak akan ada habisnya itu. Ini sebetulnya saya itu mengurai benang ruwet akar permasalahan perpecahan di negara ini. Dan isu paling empuk sebetulnya tentang agama. Perang apapun awalnya adalah karena agama. Ya. Dasarnya karena agama tidak benar, maka merembet kemana-mana. Makanya agama yang benar adalah agama yang sesuai standar Rasul. Ya, ma'rifatullah itulah agama yang benar itu. Yang melewati rukun dan syarat, bukan ngaku-ngaku. Ini nggak pernah ada habisnya ya. Berapa banyak aliran golongan sekarang itu? Banyak itu. Yang disampaikan Nabi ada 73. Padahal ya, dari Jawa pun berapa banyak itu aliran, betul nggak? Betul. Dari misalkan NU pun berapa banyak aliran itu. Dari Muhammadiyah berapa banyak aliran itu. Masing-masing punya guru spiritual sendiri, betul nggak? Betul. Pendapatnya beda-beda. Ulama saja loh, ulama yang sudah ulama itu. Ada 10 ulama, 10-nya beda loh. Itu ulama yang ke bawahnya beda-beda lagi. Dari ujung kan cuma satu, makin ke bawah makin banyak itu variannya. Contohnya dari NU misalkan, dari Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ahli tarekat. Makin ke bawah banyak yang nggak kenal tarekat. Padahal di syair Gus Dur ya, tingkatkan ngaji tarekat, hakikat lan makrifate. Maca Quran Qadim yang tidak berlafal, tidak berhuruf. Sekarang ini jarang ketemu orang yang benar-benar belajar kitab Qadim. Jarang ketemu orang yang benar-benar belajar tarekat, hakikat dan makrifat. Tapi merasa NU, kan repot. Ya mudah-mudahan ya. Siapa tahu kedepannya kita difasilitasi pemerintah, gitu, memberikan ruang untuk dan sistem untuk edukasi ke masyarakat. Mudah-mudahan siapa tahu kita bisa berafiliasi dengan MUI untuk mengedukasi masyarakat mana batasan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Mudah-mudahan nanti kedepannya seluruh aliran golongan pun bergabung sama kita, ya.
Bukan masuk ke akidah ini, bukan ya. Masuk ke kajian ilmiahnya. Kalau udah ilmiah kan enak, Betul. nggak ada versi-versi. Betul. Kalau ilmiah sudah konsumsi publik. Lah kalau masih kias nggak bisa disampaikan di publik. Yang ilmiah saja loh, seperti saya dilawan banyak orang. Padahal ilmiah. Ilmiah itu kan sudah konsumsi publik. Ada yang iya, ada yang enggak. Yang enggak ini marah-marah. Padahal ada yang iya. Harusnya kan berpikir, kenapa ya itu kok paham, aku kok nggak paham. Itu kan? Betul. Koreksi diri. Kenapa saya nggak paham? Sementara yang paham, yang itu kok senang-senang suka-suka ya. Sama dakwah taklim marifat. Tapi ngotot, karena apa? Ini masalah keyakinan. Nggak ada orang yang tidak membenarkan keyakinannya, betul nggak? Betul. Nggak ada orang yang tidak membenarkan kepercayaannya. Padahal nggak pernah dibuktikan. Sama seperti ini loh. Orang nggak pernah minum ini, kemudian dia yakin itu alkohol 60%, jangan diminum. Padahal dia nggak pernah minum. Ada orang lain begitu. Itu Sprite, warnanya sama dengan Sprite. Itu air putih, itu apa aja. Padahal sederhana. Gini loh kau cara membuktikannya loh. Dicium, di apa, bebas ya untuk dibuktikan. Oh, air putih, anget lagi loh, enak toh. Betul. Ini orang nggak paham ya, tidak berusaha untuk mempraktekkan, membuktikan, berhenti di teori. Makanya sampai kapanpun pancingan saya syahadat pasti bikin marah orang. Mereka tahu nggak mereka? Paham, Paham. hafal, Apa? tahu makna artinya. Tahu. Begitu praktek buyar. Padahal dikaji secara fi'il kan itu fi'il mudhari'. Ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, tahu cara menyaksikan dan tahu kronologi yang disaksikan. Itu wajib itu. Nggak ada menerangkan itu lagi. Yang ngaku-ngaku banyak ya. Begitu ada orang ngomong masalah agama atau masalah apa ya, semuanya merasa benar dan nggak mau kalah, betul nggak? Betul. Berbeda kalau saya misalkan dagangan, nggak banyak komen. Dagangan apel misalkan, nggak banyak komen. Tapi begitu membahas masalah keyakinan, semua orang berkeyakinan, ribut semua itu. Saya pukul rata saja. Orang syariat katakan marifat sikat saja, yang penting ilmiah. Kalau nggak ilmiah saya dihabisin orang. Bener ya? Rata-rata semua orang berkeyakinan, betul nggak? Betul. Dan bener ya, semua orang yang berkeyakinan itu pasti membenarkan keyakinan, betul nggak? Betul. Kalau orang yakin ini alkohol, pasti dia ngotot, wah itu alkohol, betul nggak? Betul. Itu bukan air putih, itu alkohol. Karena dia nggak pernah minum, itulah masalahnya. Dan orang yang lain ya, meyakini itu Sprite, tetap berkeyakinan Sprite. Karena terdogma. Demikian juga orang yang lain itu ciu misalkan, arak putih. Atau pula air putih ya. Semua orang yakin. Nah itu masalahnya. Karena apa? Sistem di dunia ini, agama telah downgrade menjadi sebatas syariat saja. Padahal harusnya sistem agama dari Rasulullah, agama standarnya adalah ma'rifatullah. Itu di atas hakikat, di atas tarekat. Lah sekarang rantai tangganya udah dipotong. Bahkan tarekat pun dianggap bid'ah loh. Waduh, sudah nggak bisa naik ke hakikat, apalagi ma'rifat. Nggak ada yang beragama sudah. Tarikatnya dianggap bid'ah, bahkan dianggap sesat, betul nggak? Betul. Saya ngomong ini loh, coba berapa banyak orang anggap sesat coba? Banyak. Padahal ada yang ngerti. Saya menerangkan itu dianggap sesat. Tapi dia menerangkan makrifat gak bisa loh, coba. Terangkan kau syahadat gimana cara praktek syahadat. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak bisa. Tapi saya dianggap sesat, kan aneh. Ya makanya ini. Betul. Makanya saya bilang kan, nggak ada yang nongol ini tentang menjelaskan praktek syahadat. Tapi yang marah banyak. Kan itu terbukti bahwa mereka goblok, bodoh.
Tapi ngamuk. Lagi-lagi karena apa? Keyakinan. Keyakinan yang tidak pernah dibuktikan itu dogma. Itu yang mau kita bersihkan, yaitu kebodohan umat manusia karena terdogma. Coba ya kalau kita membaca dan keyakinan, ada nggak ayatnya bahwa Allah itu di langit, di langit ya, Malik Yaumiddin. Ada. Tapi Allah juga lebih dekat daripada urat lehermu, betul nggak? Betul. Dua-duanya ada ayatnya nggak? Ada. Apa nggak penting nggak? Yang kau yakini pasti yang satu toh? Betul. Demikian juga Allah zahir, ada nggak ayatnya? Ada. Allah batin, ada nggak ayatnya? Ada. Kalau kau yakini pasti pilih yang satu toh, nggak pilih dua-duanya, itu nggak? Betul. Allah itu ada sifat wujudnya, ada nggak? Ada. Allah laisa kamitslihi syai'un. Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Kau pasti pilih yang satu yang cocok denganmu. Allah itu esa, Allah ada di mana-mana. Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Allah di langit, Allah pun di bumi. Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Allah Maha Kuasa. Kenapa Allah pakai Rasul? Dua-dua nggak ada ayatnya? Ada. Ngeri nih. Akhirat itu nanti. Tapi Nabi bilang, masuklah kamu, masuk akhirat. Udkhulu bisilmi kafah saat kamu masih hidup. Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Surga neraka itu kata Nabi di akhirat. Tapi Nabi cerita saat masih hidup. Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Nggak akan ada habisnya tuh. Kata orang-orang agama itu banyak ya. Ada Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam. Betul nggak? Betul. Ada nggak ayatnya? Ada. Tapi agama juga cuma satu. Ada nggak ayatnya? Ada. Apa nggak penting nggak? Katanya yang di luar Islam itu kan kafir, betul nggak? Betul. Kenapa Islam sendiri rukun imannya wajib mengimani Rasul-Rasul dahulu? Rasul agama lain ya. Dan kitab-kitab dahulu, betul nggak? Betul. Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Apa nggak penting ya? Ada sholat secara syariat, ada sholat secara hakikat. Kalau kau sholat syariat, sudah sholat tapi gak nyambung lalen, rakawel. Ya, ada nggak ayatnya dua-duanya? Ada. Semuanya ada dalil ayatnya. Dan semua yang berkeyakinan pasti memilih salah satu daripada keyakinan yang dipilihnya, betul nggak? Betul. Membaca ayat saja sudah berkeyakinan kok. Belum lagi alirannya, golongannya, kepercayaannya. Waduh, ruwet ini. Ada Quran yang mushaf, ada Quran yang qadim. Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Makanya kata Adi Hidayat, membaca Quran itu lafal huruf per huruf itu ada pahalanya. Padahal di ayat yang lain, Quran itu tak berlafal tak berhuruf. Gimana coba? Ya enggak? Betul. Quran itu nggak bisa dibaca dengan akal, disentuh pun nggak bisa kecuali oleh roh yang disucikan. Betul. Apa nggak penting itu? Ada kelahiran, kata yang suci, betul nggak? Betul. Tapi ada di ayat yang lain, bayi itu membaca catatan amal di lauh mahfuz, betul nggak? Betul. Apa nggak penting itu? Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Kau kan merasa nyata dengan ini, betul nggak? Dengan jasmanimu, nyata nggak ini? Nyata. Nyata toh? Nyata. Tapi kau bukan yang itu. Ini bangkaimu saja di dunia loh. Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Penting ini. Itulah ya kalau kau membaca beragama hanya dengan interpretatif, waduh, pasti sesat. Bahkan ya, keyakinan semua orang, ulama-ulama ini kan yang bisa menyampaikan agama, betul nggak? Betul. Bahkan orang hormat sekali sama ulama-ulama, betul nggak? Betul. Ulama Kiai Ustaz Gus Biya Habib. Tapi kata Nabi, nanti akan dekat masa sejelek-jeleknya makhluk di bawah kolong langit adalah ulama-ulama, betul nggak lo? Betul. Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Waduh. Yang aku khawatirkan pada umatku di akhir zaman adalah dakwahnya ulama-ulama Padahal kau lihat, mereka mengajarkan kebaikan nggak mereka? Mengajarkan kebaikan.
Yang diajarkan omongan Quran gak itu? Muamalah yang baik gak itu? Muamalah yang baik. Tetapi kata Nabi, jika tidak berserta Allah, semuanya berserta dengan setan. Dua-duanya ada nggak ayatnya? Ada. Nah, kalau orang cuma tahu syariat, cuma teori saja, pasti kau membenarkan teori yang kau yakini. Ini selesai sudah. Udah habis ini. Ya siapa tahu Pak Polisi, Kemenhub, MUI, atau siapapun stakeholder yang berhubungan dengan agama memfasilitasi kami, siapa tahu ya, agar kami bisa diberi ruang dan jalan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia supaya praktek agama ini rukun, damai, dan benar-benar sesuai dengan target ma'rifatullah. Amin. Amin. Nah, kalau sekarang ini kan nggak ada ujung pangkalnya nih. Mana yang benar, mana yang salah. Semua pasti merasa benar, betul nggak? Betul. Dan semua yang salah adalah ada pada orang lain, betul nggak? Betul. Nggak ada dirinya kemudian menyalahkan dirinya, nggak ada. Tapi kan nggak ilmiah. Lah saya kan menerang ilmiah. Ilmiah saja disalahkan kok. Dimusuhi, betul nggak? Ilmiah saja disalahkan. Saya menerang makrifat. Disalahkan sama ahli syariat loh. Coba. Ini zaman kacau ya. Demikian ya. Renungkan ya. Mudah-mudahan kalimat-kalimat saya didengarkan MUI, didengarkan stakeholder ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.